Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari bergaul dengan saudara kita seiman, ada di antara saudara-saudara kita yang hidupnya itu lapang. Ada juga di antara mereka itu yang mengalami kesusahan. Dan ketika mereka mengalami kesusahan, seringkali meminta bantuan kepada kita, atau setelah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Seringkali ketika kita menolong saudara kita, kadang-kadang terasa berat. Karena mungkin selama ini kita menolong saudara kita, sering kita dikecewakan. Tetapi ketahuilah ikhwatal iman, bahwa di antara bukti keikhlasan kita adalah kita tetap mau menolong saudara kita walaupun mereka menyewakan kita. Karena kita menolong mereka semata-mata karena Allah. Dan karena kita ingin mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah. Mari kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan kelak di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran hutang, orang kesulitan bayar utang, yassarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ujung hadis Nabi bersabda, wallahu fi 'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Titik tolak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antaranya apa? Bahwa seberapa cepat datang pertolongan Allah kepada kita di dunia maupun di akhirat, ternyata berbanding lurus dengan seberapa mau kita menolong saudara kita yang kesulitan. Makanya Nabi sabdakan kepada kita, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Coba baca tentang perjalanan panjang kita ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Lalu kita berada di padang mahsyar. Kita akan berada di padang mahsyar menanti mulainya hisab itu selama 50.000 tahun. Belum lagi di mizan, belum kita melintasi surga, perjalanan kita masih panjang. Ketika kita semakin sering menolong saudara kita di dunia, maka Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kelak ketika kita berada di hari kebangkitan. Lalu di antara amalan besar kedua adalah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran utang orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allahu akbar. Ikhwatal iman. Memberi penundaan utang ketika saudara kita kesulitan, ini ibadah besar di sisi Allah. Nabi tegaskan kepada kita, ketika kita meminjamkan uangnya, maka dicatat bagi kita setengah sedekah. Yang berikutnya, apabila dia kita tahu dia kesulitan mau bayar utang lalu kita kasih penundaan, Nabi jelaskan kepada kita, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran utang orang kesulitan bayar utang, falahu bikulli yaumin mithlu sadaqatun qabla an yahillad dain. Setiap hari dihitung sedekah sejumlah uang yang dipinjam sampai dengan utangnya lunas. Berapa banyak akan kita dapatkan pahala andai dia berhutang 1 juta, lalu kita kasih penundaan pembayar hutang sampai dia melunasinya. Subhanallah, berarti kayak kita dicatat sedekah setiap hari sebanyak 1 juta. Tetapi kalau kita tahu dia kesulitan lalu kita ikhlaskan, maka Nabi katakan, man anzara mu'siran, barang siapa memberikan penundaan pembayaran utang orang kesulitan bayar utang, awada anhu, atau dia putihkan hutangnya,
Adallahu Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan berikan dia naungan kelak di padang mahsyar ketika tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Dan hadis berikutnya Nabi katakan, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, keburukan-keburukan yang kita tutup, maka Allah pun akan menutup keburukan kita kelak di dunia dan di akhirat. Maka ikhwatul iman, jangan coba membicarakan aib saudara kita. Jangan coba membongkar-bongkar, mencari-cari kesalahan saudara kita. Karena Allah pun akan bongkar kesalahan kita itu, walaupun kesalahan itu kita lakukan di dalam rumah kita. Hati-hatilah membicarakan kejelekan saudara kita. Hati-hatilah mencari-cari keciliran saudara kita untuk menyebarkan aib mereka. Karena ini termasuk di antara dosa besar. Ujung hadisnya yang cukup menarik. Wallahu fi 'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'ani akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi di sini kita belajar bahwa seberapa cepat datang pertolongan Allah itu seringkali berbanding lurus dengan seringnya kita mau menolong saudara kita yang kesusahan. Karena seringkali kadang-kadang ada saudara kita butuh minta tolongan, kita sulit menolongnya. Tetapi ketika kita mengingat hadis ini, maka keikhlasan hati kita membantu kesulitan saudara kita ternyata akan berbanding lurus dengan segeranya datang pertolongan Allah di saat kita membutuhkan pertolongan itu. Maka dari itu ikhwatal iman, dimanapun kita berada, jadilah orang yang suka menolong. Jadilah orang yang suka bermanfaat untuk orang lain. Karena salah satu orang terbaik itu adalah, menurut Al-Quran dan Sunnah, adalah orang yang senantiasa menolong orang lain atau bermanfaat bagi orang lain. Maka Nabi sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa berlapang dada ketika menolong saudara kita. Senantiasa berbuat baik walaupun apapun yang setelah kita berbuat baik yang kita terima adalah tidak baik. Ketika kita ikhlas lakukan karena Allah, maka semuanya akan terasa ringan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan hadis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita baik di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengannya Allah mempermudah kita masuk ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.